boy in as Tron. Halo semua, kembali lagi di Astronic Channel. Nah, pada kali ini saya akan coba membongkar solder yang sudah rusak nih sobat ya. Rusak sih enggak ya sobat ya, tapi ya kabel lihat nih udah pada terkelupas terus di lem ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kenapa dilem ya? Ya karena serabut dari dalam kabelnya itu dia keluar ya. Entah kenapa itu bisa serabutnya keluar. Nah, supaya nggak kesetrum. Saya beberapa kali setrum ya sobat ya, ya sengat-sengatan listrik itu ya. Nah, supaya nggak ada kena sengatan listrik ya saya tutup pakai lem ya, lem hitam ya. Bisa dilihat di sini ya ada serabut nih. Nah, serabut ini bahaya sekali sobat ya. Kalau kalian ada kondisi kabel solder atau alat elektronik yang lainnya seperti ini, hati-hati ya sobat ya. Lebih baik itu diganti saja kabel ya sobat ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba mengganti kabel yang sudah rusak ini dengan yang baru. Bagaimana cara mengganti kabel solder yang baru? Simak terus video ini dari awal sampai akhir sobat ya. Oke, langsung saja mari kita bongkar solder yang sudah compang-camping ini ya. Udah nggak jelas kabelnya ya, udah pada terkelupas serabutnya ya. Langsung saja pertama kita akan lepas bautnya dari solder ini. Nah, ini ada 3N yang kedua, saya akan kendurkan ya, putar ke arah sebelah kiri ya sobat ya, seperti biasa. Yang ketiga pun sama ya, kita lepas untuk baut dari solder ini ya, putar ke sebelah kiri seperti ini. Oke, ini semua bautnya sudah terlepas ya, atau sudah dilepas ya. Nah, 1 2 3 ya, ini sudah terlepas untuk bautnya ya, ada 3 nih ya. Nah, selanjutnya saya akan lepas ring ya, ring untuk penjepit ya atau pengapit antara pemanas atau heater dari solder ini dengan plastik ya, gagang dari soldernya. Oke, ini semua sudah terlepas, pengapit dan juga bautnya. Sekarang kita lepas untuk cover dari pegangan soldernya. Nah, sini ya, pelan-pelan. Oke, ini sudah mulai terbuka ya. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja sobat ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah terlepas ya untuk cover dari pegangan atau gagang dari soldernya. Nah, dalamnya seperti ini sobat ya. Nah, bisa dilihat ya, kondisi yang lainnya sih baik-baik saja, hanya kabelnya ini saja yang terkelupas karena sering kena ujung solder atau bisa juga ketarik-tarik ya, jadi dalam dari serabut dari kabel ini terkelupas ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa bisa terkelupas? Karena kena ujung solder ya. Jadi dia meleleh dan bisa terkelupas ya. Oke, langsung saja saya akan potong ya bagian kabel ini ya. Nah, ini nanti kita tidak akan gunakan lagi. Langsung kita buang saja ya, karena sudah jelek juga ya kondisinya, ini sudah terkelupas ya. Dan juga ada yang meleleh dan juga sudah dibalut atau sudah ditutup dengan lem. Oke, kita buang saja untuk kabelnya. Oke, berikutnya untuk solder ini, ujung kabel ini ya, saya akan kelupas dulu ya dengan pengelupas kabel ya. Nah, ini saya rentangkan dulu seperti ini ya, lalu kita siapkan pengelupas kabel ya. Ini ya, ini saya beli di online, murah sekali ya sobat ya, hanya 1.500 atau 2.000 ya, dulu lupa saya ya. Kalian bisa cek di shopping online ya, yang ada di Tokopedia atau Shopee dan lain sebagainya ya. Ini sangat murah sekali ya, 1.500 kalau nggak salah waktu itu saya beli ya. Nah, ini langsung saja ya kelupas, kayak kita tarik ya. Nah, di bagian sini ya kita masukkan saja. Di sini ada lubang-lubangnya ya, kalian bisa mencocokkan diameter dari setiap kabel ya. Di sini langsung ditekan atau dijepit ya, seperti ini, langsung ditarik seperti itu ya, diputar-putar. Nah, seperti ini lalu ditarik. Nah, ini akan terkelupas untuk kulit kabelnya ya, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita siapkan kabel baru ya. Ini kabel baru saya beli seharga 10 ribuan ya.
Ini dengan bisa lihat sini dengan ukuran berapa ya di sini ya. Nanti kita akan cek di sini ya. 2 kali 0,5 ya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja untuk ujung dari kabel ini saya akan kelupas kulitnya ya dengan menggunakan cutter. Ya, ini hati-hati ya sobat ya, jangan sampai kena tersayat dari pisau cutter ini ya, hati-hati. Kalian juga bisa menggunakan alat pengelupas kabel lainnya ya, gunting dan lain sebagainya ya, sobat ya. Ini hati-hati ya sobat ya, jangan sampai tersayat oleh mata dari uh, cutter ya. Nah, ini pelan-pelan saja ya, saya akan lepas karena kulitnya. Nah, seperti ini ya, terus di kelupas ya sobat ya, pelan-pelan. Nah, ini sudah terkelupas ya untuk kulit kabelnya. Oke, langkah berikutnya kita akan kupas kabel yang ada dua ini ya, biru dan juga coklat ya. Tadi yang bagian luarnya lagi yang warna hitam, sekarang bagian yang dalamnya ada dua kabel ya, yang kecil ini biru dan juga coklat ya. Nih kita lepas ya kulitnya. Satu lagi juga yang coklat ini dengan pengelupas kabel ini ya, yang harganya cuma 1.500 ya sobat. Tadi sudah di awal sudah disebutkan ya, sangat murah sekali ya sobat ya, dan fungsinya juga sangat luar biasa ya, bisa mengelupas kulit kabel ya. Ini saya peluntir ya sobat ya, saya ulir seperti ini. Oke, berikutnya saya akan sambungkan ya kabel baru dengan kabel yang ada di solder ini ya, di ujung solder tadi yang kita lepas. Untuk dari ujung kabel solder yang sudah rusak tadi ya, sudah terkelupas. Nah, kita hubungkan saja ya nanti ya. Ini saya kelupas lagi untuk kabelnya biar agak panjangan. Oke, berikutnya saya akan masukkan selang bakar ya, atau selongsongan untuk selang bakar ya, ini di salah satu kabel ya. Lalu saya akan sambung kabel dari kabel baru dengan yang kabel di solderannya tadi ya. Selanjutnya untuk kabel yang satunya lagi juga saya akan masukkan selang bakar ya. Nah, seperti ini. Lalu kabel baru dengan kabel yang dari solder itu saya akan sambungkan ya, tadi ya udah sambungkan. Lalu saya masukkan selang bakar, lalu kita akan panaskan selang bakarnya ya dengan menggunakan korek api. Nah, seperti ini agar dia langsung mengkerut dan bisa kuat ya sobat ya, jadi nggak akan bisa konslet ya. Nah, seperti ini, jadi aman ya sobat ya. Untuk kabelnya setelah disambung kita lindungi dengan selang bakar. Oke, berikutnya saya ambil juga selang bakar, saya masukkan ke kabel ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan kabelnya nanti ya, kabel yang baru dengan kabel yang ada di solder. Saya akan peluntir ya, saya sambungkan ya. Ini terlalu panjang, saya akan potong ya untuk selang bakarnya. Oke, saya masukkan lagi untuk selang bakarnya ke kabel. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan hubungkan kabel baru dengan kabel yang ada di solder ya. Nah, seperti ini, diputar saja ke arah kanan ya, dan pastikan dengan kuat ya sobat ya, jangan sampai terlepas. Oke, berikutnya saya akan masukkan selang bakarnya untuk menutupi sambungan dari kabel tadi ya, kabel yang baru dengan kabel yang ada di solder. Nah, seperti ini kira-kira ya. Oke, nah setelah masuk selang bakarnya, kita bakar ya dengan korek api ya, kita panaskan. Nah, seperti dia akan mengkerut dan akan kuat ya, mencengkram atau bisa menutupi dengan rapat ya antar sambungan kabel yang baru dengan yang disolder, dengan yang digagang solder tadi ya. Oke, udah selesai untuk proses penyambungan kabel dan juga yang dilapisi dengan selang bakar ya. Oke, berikutnya saya akan rakit ya kembali ya untuk komponen-komponen dari solder ini ke covernya ya, cover dari gagang solder. Oke, selanjutnya mari kita pasang solder dan juga kabelnya ya. Oke, sebelum kita akan memasang kembali sekalian ya, jadi saya akan juga ganti juga mata solder yang baru ya. Yang lama juga sudah mulai tumpul. Nah, saya ganti dengan mata solder yang baru. Nah, ini sudah saya lepas ya dari bungkus solder yang baru ya. Nah, ini Mazda ya untuk mereknya. Nah, ini untuk yang lamanya. Nah, ini udah mulai tumpul dan sudah mulai
rontok ya. Ini saya akan lepas terlebih dahulu bautnya. Saya kendurkan ya, bukan dilepas ya. Lalu kita lepas untuk mata soldernya. Bisa di sini kondisinya sudah sangat memprihatinkan ya. Ini saya ganti saja dengan mata solder yang baru ya. Kita masukkan ya ke selongsong dari solder ini, lalu saya akan kencangkan bautnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai untuk pemasangan mata soldernya. Oke, langsung saja saya pasang ya covernya. Nih switchnya juga ya, switch dari solderan ini ya. Saya pasang di sini. Oke, saya rapikan terlebih dahulu ya sobat ya. Nah, seperti ini ya sobat ya, pelan-pelan saja. Oke, ini switchnya sudah terpasang ya sobat. Selanjutnya untuk yang ujung dari soldernya saya akan juga pasang ya. Ya, pastikan rapi ya sobat ya. Nah, seperti ini ya, jangan sampai ada yang kontak ya antara kabel yang satu dengan yang lainnya. Seperti ini ya. Oke, sudah terpasang ini semuanya. Nah, diatur seperti sedemikian rupa ya sobat ya, agar nanti pasti pasang cover satunya lagi tidak nyangkut ya. Selanjutnya ini adalah cover dari lampu ya. Nah, seperti ini ya, ini pasang juga ya seperti ini ya. Pastikan tidak ada yang kejepit nanti kabelnya pada saat menutup cover dari soldernya yang satunya lagi ya sobat ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah rapi dan tidak ada kemungkinan dia kejepit ya kabelnya ya. Pastikan ya dirapikan. Oke, langsung saya akan tutup cover yang satunya lagi ya. Nah, seperti ini juga harus diperhatikan ya sobat ya, jangan sampai ada kabel yang terjepit ya. Oke, sudah terpasang untuk covernya ya. Nah, ini coba ditarik-tarik ya, apakah kuat ya untuk kabel bawahnya. Oke, kalau sudah selesai, sudah terpasang covernya, kita akan tutup. Kita akan jepit dengan ring ya, ring yang untuk menjepit antara cover yang satu dengan yang satunya lagi ya, tadi ya yang sudah terpasang ya. Oke, berikutnya saya akan masukkan bautnya di sini ya, dan kita akan kencangkan dengan obeng ya, diputar ke arah kanan ya, seperti biasa untuk mengencangkan diputar ke arah kanan. Nah, seperti ini, pastikan terpasang dengan kuat ya sobat ya. Oke, saya pasang lagi baut yang kedua ya, dengan mengencangkan dengan obeng ya, dengan memutarkan ke arah kanan. Oke, pastikan kuat ya sobat ya terpasangnya ya. Satu lagi untuk baut yang terakhir saya juga akan pasang di sebelah sini. Oke, langsung kencangkan dengan menggunakan obeng plus ya, diputar ke arah kanan ya. Ya, jangan sampai kendor ya sobat ya. Pastikan cek lagi ya. Oke, ini sudah ya, dan ini switchnya juga berfungsi ya, berbunyi klik-klik seperti itu ya. Berarti sudah selesai untuk pemasangan cover dan juga yang lainnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan tes. Mari kita coba mengetes solder yang sudah terpasang kabel baru dan juga mata soldernya. Nah, ini dia kabel yang tadi solder, maksud saya, yang sudah terpasang kabel baru dan juga mata soldernya diganti dengan yang baru. Saya akan colokkan ke stop kontak ya. Ini dalam posisi belum menyalakan untuk karakteristiknya ya, dalam keadaan mati. Lalu saya akan pencet switch dari stop kontaknya. Ini menyala ya soldernya, untuk soldernya, lampu solder menyala, berarti sudah berfungsi. Kita akan tunggu saja sampai soldernya panas ya sobat ya. Oke, saya tunggu di sini, kita letakkan di sini ya. Nanti kita akan tes apakah mata soldernya berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, nampaknya sudah panas ya sobat ya. Saya akan ambil soldernya, lalu saya akan beri timah ujung mata soldernya. Nah, di sebelah sini sobat ya. Nah, kita lihat ya, apakah timahnya meleleh ya dengan ujung solder yang baru. Nah, ini sudah mulai meleleh ya sobat ya, bisa dilihat ya sobat ya di sini ya. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, oke, bisa dilihat sini ya. Nah, ini berasap ya, dan mulai timahnya meleleh ya sobat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya akan ini kan ya, tiriskan. Oke, ternyata berfungsi ya sobat. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.